A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Al-Fakir Ustadz Ardian Asri Hussein dalam kajian fikih 4 mazhab, dan insya Allah Ta'ala tema yang akan kita uraikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ibadah Ramadan, khususnya tentang Lailatul Qadar. Apa saja keutamaan Lailatul Qadar, amalan, waktu, serta tanda-tandanya. Dengan mengetahui ini, kita berharap semoga persiapan ibadah di bulan Ramadan, khususnya kegiatan untuk mengejar Lailatul Qadar, dapat tercapai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita akan uraikan dulu apa makna dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dari segi bahasa, Lailah sendiri itu merupakan makna malam, ya. Jadi malam hari disebut dalam bahasa Arab disebut Lailah atau Lailatun. Ini rentang waktunya ditandai dengan terbenamnya matahari di ufuk barat sampai terbitnya fajar di ufuk timur. Ini seperti mana yang diuraikan dalam Kamus Misbahul Munir. Adapun dari segi istilah Al-Qadar, ya, dari segi bahasa ada beberapa makna. Setidaknya kita akan temukan makna al-qadar itu bermaksud asyarafu, yang bermaksud kemuliaan. Kemudian al-qadar juga bermakna al-hukmu atau hukum. Kemudian qadar juga bermakna al-qada, yang bermakna ketetapan. Selanjutnya al-qadaru juga bermakna at-tadiq, artinya kesempitan. Nah, ini istilah-istilah al-qadar yang diuraikan oleh para ulama lughah di dalam kamus-kamus. Kemudian kalau kita lihat secara umum, maka Lailatul Qadar itu bisa bermakna malam yang mulia. Juga bisa bermakna malam penetapan hukum. Kemudian juga bisa bermakna malam penetapan takdir hidup manusia, dan juga bermakna malam yang sempit. Mengapa? Karena pada malam itu banyak malaikat yang turun ke bumi. Ada jutaan jumlahnya sehingga bumi menjadi sempit. Atau juga bisa bermakna karena sempitnya kemungkinan untuk bisa mengetahui secara definitif kapan jatuhnya malam itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang merahasiakan waktu Lailatul Qadar secara khusus. Selanjutnya, apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, berdasarkan ayat Al-Quran, surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar malam yang dimuliakan dan malam yang diberkahi. Dimuliakan karena banyak sekali amalan yang mulia pada malam itu. Kemudian Allah juga melimpahkan keberkahan kepada makhluk-makhluknya. Yang kedua, nilai kemuliaannya lebih baik dari 1000 bulan. Dalam surah Al-Qadar 1-5 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam itu turun malaikat-malaikatnya, termasuk penghulunya malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, biha biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya,
min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka malaikat-malaikat itu turun untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan, penuh kebaikan, penuh keberkahan sampai terbit fajar. Ini merupakan kemuliaan Lailatul Qadar yang kedua. Oleh sebab itu, kita berupaya untuk bisa banyak beribadah di malam yang mulia ini. Yang ketiga, malam diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu serta pembeda antara al-haq dan al-batil. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini atau malam Lailatul Qadar Allah muliakan karena malam itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam diturunkannya kitab suci orang-orang beriman, yaitu Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya, mungkin kita bertanya dan sering menjadi persoalan masyarakat kaum muslimin, kapankah sebenarnya malam Lailatul Qadar? Ya, maka kita akan jelaskan dari perspektif pandangan para ulama. Yang pertama, hadirin para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu datangnya Lailatul Qadar setiap tahun adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka tak seorang pun yang mengetahuinya, termasuk baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu yang definitif, ya. Karena memang Al-Qur'an maupun Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan secara spesifik kapan waktunya. Oleh sebab itu, maka terjadi ya silang pendapat di kalangan para ulama kapankah terjadi Lailatul Qadar. Ya. Namun begitu, mayoritas atau jumhur ulama berpandangan bahwa malam-malam itu terjadi pada Ashrul Awakhir, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, 27, dan 29. Bahkan ulama Maliki dan Hambali menegaskan bahwa malam itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Jadi secara umum memang tidak ada waktu yang khusus, namun mayoritas ulama berpandangan bahwa Lailatul Qadar terjadi di malam-malam terakhir atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di antara dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sandaran ulama jumhur bahwa Lailatul Qadar terjadi pada Ashrul Awakhir, di antaranya adalah hadis dari Imam Ahmad, di mana Nabi yang mulia bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya, kita juga mendapati hadis dari Imam Muslim, di mana Nabi bersabda, iltamisuha fil ashril awakhiri. Carilah, ya, kejarlah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir, yakni Lailatul Qadri fa in du'ufa ahadukum aw ajaza fala yaghlubanna ala sab'il bawaqi. Ya, jadi kejarlah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Kemudian kata Nabi, apabila kalian merasa lemah atau tidak mampu pada 10 hari terakhir, maka janganlah sampai terlewatkan 7 hari yang tersisa di bulan Ramadan. Jadi Nabi persempit lagi dari 10 menjadi 7. Beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi bahwa Lailatul Qadar turun di 7 hari terakhir, sehingga Nabi juga bersabda terkait dengan mimpi ini. Beliau mengatakan, ara ru'yakum qad tawata'at fil sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Aku juga bermimpi, kata Nabi, sama seperti mimpi kalian. Masya Allah, ya, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 7 hari terakhir. Maka barang siapa yang berupaya mencarinya, maka carilah pada 7 malam yang terakhir. Ini semakin menyempit, Bapak Ibu sekalian. Pendapat yang lain, selain pendapat jumhur ulama, juga ada yang berpandangan bahwa malam-malam Lailatul Qadar mungkin terjadi sejak awal Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan terjadi pada 30 malam di sepanjang bulan Ramadan.
ya. Jadi ada beberapa pandangan yang diungkapkan oleh para ulama yang mungkin berbeda dengan pandangan jumhur ulama. Dalam Hasyiatu Ibnu Abidin, ya, ditulis oleh Syekh Ibnu Abidin, ini salah seorang ulama bermadzhab Hanafi, beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu beredar di sepanjang Ramadan, sejak malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Maksudnya bisa saja ada di malam-malam yang berbeda, bukan semata-mata pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Bahkan tidak hanya dua pendapat ini, ya, juga ada pendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada awal Ramadan saja, pada tanggal 1 Ramadan. Jadi kalau pendapat sebelumnya dikatakan Lailatul Qadar terjadi dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Pendapat berikutnya, ya, seperti dikemukakan oleh Abu Rozin Al-Uqaili, ya, beliau mengatakan Lailatul Qadri awwalu lailatin min Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam pertama bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu hadirin pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keberagaman pendapat-pendapat ini selain memang muktabar di kalangan ulama Ahlus Sunnah, dia juga memberikan kita perspektif bahwa memang Lailatul Qadar itu tidak ada waktu yang pasti, sehingga memang kita disarankan untuk bisa beribadah di sepanjang malam-malam Ramadan. Terkait dengan malam 17 Ramadan, ini juga ada pandangan berdasarkan hadis dari At-Tabrani dan Abu Syaibah, ya, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ma asyukku wala amtari annaha lailatu sab'a asyrata min Ramadan, lailatun lailata unzilal Quran. Kata beliau, aku tidak ragu bahwa 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperkaya perspektif kita tentang malam-malam Lailatul Qadar. Termasuk juga hadirin yang dimuliakan Allah yang cukup santer di kalangan para sahabat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Ya, seperti mana yang memang banyak dilakukan atau diramaikan oleh kaum muslimin, bahwa mereka atau kita semua akan lebih menumpukan perhatian pada malam 27 Ramadan. Seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Said Sabiq, ya, kata beliau, kebanyakan ulama meyakini bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Ini beliau uraikan dalam kitab beliau Fiqhus Sunnah, sebagaimana hadis dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi bersabda, "Man kana mutaharriha falyataharraha lailata sabi'i wal ishrin." Barang siapa yang mau mencari, memburu, ya, mengejar Lailatul Qadar, maka carilah pada malam 27 Ramadan. Hadis di atas juga dikuatkan oleh riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Beliau menyatakan, wallahi, demi Allah, inni la'alamuha, saya mengetahui malam Lailatul Qadar, kata beliau. Wa aktsaru ilmi hiya al-lailatul lati amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu sab'in wa ishrina, ya. Kata beliau, puncak ilmuku, puncak pengetahuanku bahwa malam tersebut adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menegakkan salat malam, yaitu malam 27 Ramadan. Wa amaratuha, dan di antara tanda-tandanya, kata Abdullah bin Umar, an tatlu'a syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Ya, di antara tandanya malam Lailatul Qadar adalah matahari keesokan hari terbit putih tanpa sinar yang menyorot. Artinya matahari terbit dengan sinaran yang tidak menyengat, yang tidak terasa panas. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka hadirin, Bapak Ibu, para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan dan uraian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Semoga juga menambah khazanah pengetahuan kita untuk mempersiapkan diri menyambut malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, apa amalan pada malam Lailatul Qadar, sehingga kita tidak semata-mata memburu tanggalnya, memburu malamnya, tetapi bagaimana mengisi malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setidaknya kalau kita membaca hadis Nabi ada 3 amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bersungguh-sungguh menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan ibadah. Hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh menghidupkan malam pada 10 hari terakhir. Dikatakan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan bersungguh-sungguh beribadah dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, hal yang tidak beliau lakukan pada malam-malam sebelumnya. Artinya Nabi melipat gandakan ya amalan ya ibadah di 10 malam yang terakhir lebih banyak daripada malam-malam pertama sampai malam ke-20. Yang kedua, salat malam atau qiyamul lail. Ya, ini di antara ibadah yang sangat dianjurkan kita perbanyak pada 10 hari terakhir. Dikatakan dalam hadis Bukhari, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa mendirikan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amalan yang ketiga, hadirin para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, membangunkan keluarga untuk beribadah pada 10 hari yang terakhir. Dikatakan dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Nabi apabila telah masuk pada 10 malam yang terakhir, ada 3 perkara yang beliau lakukan. Yang pertama, mengencangkan ikat pinggang, mengencangkan kainnya. Ulama mensyarah maksudnya adalah 1, beliau meninggalkan istrinya, artinya tidak ada hubungan suami istri pada malam-malam 10 hari yang terakhir. Kemudian beliau akan menghidupkan malam-malam dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan tilawah, ya, dengan mengkaji ilmu, ya, dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, termasuk zikir, ya, kemudian membaca kalimah-kalimah yang mulia atau zikir-zikir yang mulia. Dan yang ketiga yang Nabi lakukan adalah wa aiqaza ahlahu. Beliau membangunkan anggota keluarganya. Anggota keluarga kita boleh jadi ikut bersama kita beriktikaf di masjid, atau mereka yang berada di rumah. Ya, sekarang dengan zaman teknologi kita bisa menggunakan panggilan telepon atau WA, atau memberikan membangunkan mereka melalui grup-grup WhatsApp yang kita bisa atur agar keluarga kita itu bisa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beriktikaf dan memperbanyak ibadah. Selanjutnya, doa khusus pada malam Lailatul Qadar. Apa doa yang khusus yang kita baca apabila kita meyakini malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau bertanya, ya, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, apabila aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang mesti aku baca atau yang aku ucapkan pada malam itu? Maka Nabi bersabda, qal quli, ucapkanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini beberapa riwayat tanpa menyebutkan kalimah karim. Jadi hanya menyebutkan tuhibbul afwa. Ya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi beberapa riwayat menambahkan kalimat afuun karim. Ala kulli hal ini masalah khilaf pada nas hadisnya. Maka Bapak Ibu kita boleh memilih satu di antara keduanya. Memang yang masyhur di kalangan para ulama tanpa lafal karim. Jadi hanya membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka berkenanlah Engkau mengampuni dosa-dosaku. Masya Allah. Hadirin, doa ini perlu banyak kita baca di sepanjang malam-malam Ramadan, wabil khusus pada 10 malam yang terakhir dan pada malam-malam ganjil.
Selanjutnya bagian yang terakhir ya, kita sering bertanya apa tanda malam Lailatul Qadar ya. Beredar banyak informasi ya, banyak cerita melalui sosial media atau buku-buku yang ditulis. Kita kadangkala bingung ya, manakah yang benar di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Hadirin para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tanda-tandanya itu tidak banyak diceritakan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih hanya menceritakan ada setidaknya 3 tanda seperti mana yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi, bahwa Rasulullah secara khusus hanya menyebutkan ada 3 tanda Lailatul Qadar. Maka kita mencukupkan diri dengan 3 tanda ini. Adapun tanda-tanda yang lain ya kita bisa membaca, menerima sebagai khazanah pengetahuan saja dengan tidak meyakini dengan hakul yakin, ya, karena memang tidak banyak yang memiliki sandaran yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada 3 tanda, Bapak Ibu, para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Nabi dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi bersabda fi lailatul qadri, tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Yang pertama, lailatun samhatun talqah la harrah wala baridah. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu malam yang teduh, malam yang indah, tidak berudara panas maupun dingin. Tusbihu syamsuha sabihatuha sofiqatan hamra. Dan pada pagi harinya matahari terbit ya, dengan cahaya yang teduh kemerah-merahan. Ini 3 tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah malam yang indah dan teduh. Jadi malam itu indah, langit cerah ya, tanpa hujan. Kita bisa menyaksikan malam itu terang. Yang kedua, udaranya sejuk, tidak panas dan tidak pula dingin. Dan pada pagi harinya cahaya matahari teduh kemerah-merahan. Walaupun dia terbit ya, namun panasnya atau rasa panasnya itu tidak menyengat pada kulit-kulit kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 tanda-tanda Lailatul Qadar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga tanda-tanda ini memperkuat ya dan menambah semangat kita untuk beribadah pada malam-malam Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan, kemudian Ramadan disampaikan kepada kita, dan kita juga berharap semoga kita diberikan taufik untuk banyak beramal ibadah di malam-malam Ramadan, khususnya di malam-malam 10 hari terakhir. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar dan bisa beramal dengan optimal, dengan amal yang terbaik yang dapat kita lakukan. Amin, Allahumma amin. Demikian hadirin para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Bertemu di kajian yang akan datang. Astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.